Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa syara'itu wujubi siyami salasatu asya'a. Wa fi ba'dhin nuskhi arba'atu asya'a. Dari syarat wajib melaksanakan puasa itu 3 perkara bagi mereka yang mengatakan 3 perkara. Dan 4 perkara bagi mereka yang menghitungnya 4 perkara. Jadi minimal ketika kita telah memiliki 3 perkara tersebut, maka seseorang telah wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ataupun bagi yang mengatakan 4 perkara, maka apabila mereka telah memiliki 4 perkara tersebut, maka dianya itu telah wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Al-Islamu. Yang pertama syarat wajib untuk melaksanakan puasa adalah Islam. Islam ada 2 macam. Yang pertama memang kita terlahir daripada keluarga Islam, dibesarkan oleh mereka sehingga sampai sekarang kita Islam. Yang kedua orang yang mu'alaf, mereka yang masuk Islam. Mereka orang kafir kemudian mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka telah Islam. Ketika wasaf Islam ini sudah ada pada seseorang, maka dia telah memiliki salah satu syarat daripada 3 syarat ataupun daripada 4 syarat sebagai wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ketika syarat yang pertama adalah Islam, maka puasa Ramadan ini tidak diwajibkan kepada kafir secara syar'i. Jadi kafir secara syar'i di dunia ini tidak diwajibkan dan mereka tidak dituntut. Beda dengan murtad. Murtad adalah orang yang keluar daripada Islam, inqita'ul Islam. Memotong dirinya keluar daripada Islam. Dia adalah orang murtad. Orang murtad ini wajib dituntut kepadanya puasa. Jadi orang kafir tidak diwajib dituntut. Orang Islam yang telah murtad mereka wajib dituntut puasa kepada mereka. Cuma kedua-duanya orang kafir dan orang murtad tersebut tidak sah melaksanakan puasa. Yang si murtad walaupun dia dituntut untuk melaksanakan puasa, namun dalam kondisi murtadnya dia tidak sah untuk melaksanakan puasa. Karena dalam berpuasa itu ada niat. Syarat niat itu harus dalam Islam. Maka tidak boleh orang di luar Islam kemudian berniat nawaitu somaradin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala. Kemudian besoknya dia berpuasa. Dia tidak akan terangkat, tidak akan pernah jadi puasa. Karena kondisinya bukan dalam keadaan Islam. Jadi makna dituntut bagi orang murtad, yang pertama dia berdosa telah meninggalkan syariat, yaitu keluar daripada Islam. Semua syariat yang telah diwajibkan kepadanya tetap dituntut selama dia murtad. Ketika satu saat dia sadar dan kembali lagi kepada Islam, ruju' ila Islam, dia taubat, mengucap kembali 2 kalimat syahadat, maka seluruh ibadah yang tinggal itu wajib dia qadha. Dia tinggal Ramadan 5 tahun, maka ke 5 tahun tersebut dalam setiap tahun 1 bulan itu wajib dia qadha. Tinggal salat itu wajib dia qadha. Beda dengan si kafir. Ketika si kafir masuk Islam, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Apapun yang dia tinggalkan dalam keadaan dia kafir dulu, tidak dituntutnya dalam Islam. Maka andai kata setelah dia mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk Islam, kemudian dia mati.
meninggal, maka matinya itu seperti bayi. Allah menghapus segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Ini bedanya. Kalau si murtad, ketika dia telah rujuk' ila Islam, kembali lagi kepada Islam, maka setiap syariat yang pernah diwajibkan kepadanya, dia tetap dituntut. Nah, ini yang pertama, syarat wajib melaksanakan puasa Ramadan adalah Islam. Wal bulughu, balik. Balik adalah sampai umur kepada batasan taklif. Ini ada dua orang. Ada orang laki-laki, ada orang perempuan. Orang laki-laki, batasan umurnya ada dua. Min haisu tahun ataupun min haisu ihtilam. Ketika dia telah bermimpi mandi basah, miaku raceh, melumpa ebot, kemudian membalik ebot bulut. Ketika dia telah bermimpi demikian, hingga inzal mani, keluar mani, maka ketika itu dia telah balik. Ataupun dengan umur. Umur ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun bagi laki-laki. Jadi yang mengatakan 13 tahun, ketika dia telah sampai 13 tahun, maka ketika itu dia telah balik. Bagi yang mengatakan 15 tahun, maka ketika dia sampai 15 tahun, maka ketika itu dia telah balik. Nah, ini. Yang kedua perempuan. Perempuan adalah yang pertama dia dengan haid. Ketika umurnya telah genap 9 tahun, kurang 1 bulan, haid. Maka yang darah yang keluar itu adalah darah haid. Maka ketika itu dia telah balik. Ataupun dengan umur, yaitu genap umurnya 9 tahun. Jadi, kedua orang tersebut, yaitu laki-laki dan perempuan, ketika dia telah balik, maka dia telah melengkapi syarat wajib melaksanakan puasa Ramadan. Anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan. Wajib yang dituntut. Yaitu wajib yang apabila tidak dilaksanakan, akan diangkap, akan disiksa. Dia tidak wajib demikian. Namun kepada orang tuanya, dia wajib menyuruh anaknya untuk melatih. Melatih mana dia bisa dan sanggup berpuasa. Melatih. Sama seperti salat. Walaupun sebahagian ulama memisahkannya. Jadi salat ketika umur 7 tahun, ayah itu wajib memerintahkan anaknya sembari mengajarnya cara salat pada umur 7 tahun. Begitu juga dalam melaksanakan puasa Ramadan. Maka kita perintahkan anak-anak kita untuk berpuasa. Yaitu pada umur 7 tahun sebelum dia balik. Yang terakhir yang mengatakan 3 yaitu wal aqlu, berakal. Jadi berakal yang ketiga. Maka tidak wajib berpuasa orang yang tidak mempunyai akal. Sebenarnya tidak mempunyai akal itu umum dia. Maka di sini dikatakan wal aqlu ay tamyizu. Jadi kata akal itu lebih baik diganti dengan kata tamyiz. Walau abbara bihi lakana aula. Karena jika diibaratkan dengan tamyiz itu lebih aula. Karena ada orang yang hilang akal tetapi masih tamyiz. Ya, di sinilah. Maka maksud di sini zawalul akli, hilang akal, adalah orang yang hilang akal kemudian tidak tamyiz. Seperti orang gila. Maka orang gila tersebut tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Si mughma'alih, orang pitam. Wa sukran, orang mabuk. Fala yajibu alaihim ada'u mutlakan sawa'un ta'addu aula. Jadi mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan secara mutlak.
Wa amma wujubul qada'i fihi fa fihi tafsilun. Tentang apakah mereka wajib melaksanakan qada ataupun tidak, itu tafsil. Yang tadi mutlak tidak diwajibkan melaksanakan Ramadan, ada ketika itu. Ketika dalam Ramadan ini dia gila, maka Ramadan ini tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Ketika dalam Ramadan ini dia pitam, dia mabuk, maka tidak diwajibkan mutlak ketika itu. Kalau dari malam dia sudah pitam, dari malam dia sudah mabuk, dari malam dia sudah gila. Adapun tentang qadanya itu tafsil. Fal majnunu in ta'adda wajaba alaihi qada wa illa fala. Orang yang gila, yang gilanya muta'adi, disengajanya gara-gara mengkonsumsi narkoba, dia gila. Gara-gara memakan sesuatu racun apapun yang dia tahu itu racun, kemudian dia makan, gila. Kalau kegilaannya itu secara muta'adi, unsur kesengajaan, maka wajib qada kepada orang gila tersebut. Kalau gilanya bukan karena muta'adi, lantaran membawa motor kemudian jatuh terbentur kepalanya hingga gila, itu tidak wajib qada andai kata satu saat dia sembuh daripada gila. Orang mabuk demikian juga. Kalau mabuknya secara muta'adi wajib qada. Kalau mabuknya bukan muta'adi tidak wajib qada. Ini berdasarkan pendapat yang muktamad. Wa qila yajibul qada'u alaihi mutlaq. Ada pendapat yang mengatakan kalau orang mabuk, mabuknya unsur kesengajaan, adapun tidak sengaja seseorang telah mabuk, maka wajib qada mutlak. Jadi ini ada dua pendapat tentang orang mabuk. Ada yang mengatakan qada, ada yang mengatakan tidak qada. Yang mengatakan qada adalah yang qil. Yang mengatakan tidak qada adalah yang muktamad. Wal muqma alaihi yajibu alaihi qada'u mutlak. Orang yang pitam itu wajib qada mutlak. Apakah pitamnya unsur kesengajaan ataupun tidak. Jadi ketika seorang pitam, maka ketika itu pada saat Ramadan telah berlalu dia menggantikannya, yaitu dengan qada namanya. Bi khilafi salati, ya salat tidak. Jadi untuk Ramadan. Karena kalau salat itu dibedakan antara muta'adi dan tidak muta'adi. Kalau muta'adi salat pun wajib qada, kalau tidak muta'adi salatnya tidak wajib qada. Yang terakhir orang yang hilang akal, yaitu orang tidur. Apakah orang tidur tersebut ketika dia malam tidur kemudian bangun, terbangun lagi pada malam berikutnya, apakah puasanya diqada ataupun tidak? Apakah puasanya terhitung ataupun tidak? Apakah dia diwajibkan berpuasa ataupun tidak? Wa innama wajaba shamu 'alan naimi. Orang yang tidur itu wajib melaksanakan puasa. Artinya ketika dia berniat malam kemudian dia tidur, bangunnya malam besok, puasanya sah. Terangkat puasanya. Kalau dia tidur malam ini, terbangunnya malam besok, tidak berniat malamnya, wajib dia qada. Ini maksudnya. Karena orang tidur adalah orang yang masih dikatakan dengan ahli ibadat pada zatihi. Fa innahu aqrabu litambihi min ghairihi. Karena dia lebih mudah untuk kita bangunkan, untuk kita ingat. Bangun-bangun, dia bangun secepat itu. Dengan semata-mata terbangun, maka hilang tidurnya. Beda dengan orang gila, beda dengan orang pitam. Dia tidak mampu kita bangunkan dengan seketika itu. Maka ketika itu wajib bagi orang yang tidur itu berpuasa. Tergantung dia. Kalau tidurnya dari malam sampai malam besok sudah berniat untuk melaksanakan puasa besok, puasanya sah. Tetapi kalau dia tidak berniat puasa besok dan terbangun pada malamnya selanjutnya, maka dia wajib mengqadha puasanya. Ini yang mengatakan syarat wajib puasa itu 3. Kemudian yang mengatakan syarat wajib puasa itu 4, ditambah wal qudratu ala saumi. Kuasa untuk mampu untuk melaksanakan puasa. Maka dalam mampu melaksanakan puasa ini tidak semua orang dikatakan tidak mampu. Maka di sini
dijelaskan. Ada yang mampu secara hissi, ada yang mampu secara syara'. Orang yang tidak mampu secara hissi yaitu orang sakit yang sakitnya memang tidak dibenarkan melaksanakan puasa. Secara adat semakin dia berpuasa semakin parah sakitnya. Ini tidak wajib baginya. Sebahagian pendapat yang mengatakan demikian. Kemudian yang tidak sanggup melaksanakan puasa secara syariat yaitu orang yang berhaid dan bernifas. Ini khusus bagi wanita. Maka mereka yang berhaid dan bernifas tidak sanggup. Maka inilah syarat seseorang itu wajib melaksanakan puasa. Ketika kita telah Islam, kita telah balik, kita telah berakal, maka ketika itu tidak ada satu alasan pun untuk tidak kita laksanakan puasa Ramadan besok. Tidak ada. Kecuali kita bukan orang Islam. Kecuali kita bukan orang dewasa tetapi anak-anak. Kecuali kita orang gila baru. Selain daripada itu maka wajib melaksanakan puasa. Wahai saudaraku, jangan pernah kita lari dan meninggalkan puasa Ramadan. Kalau kita telah berwasaf dengan 3 wasaf ini, Islam, balik dan berakal. Karena itu adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disuruh sampaikan kepada kita dan kita wajib melaksanakan syariat. Inilah yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah, melaksanakan sunnah Rasulullah, melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaedah-kaedahnya.